Jadi abah sepuh itu tahajudnya startnya jam 12, jam 00. Abah Hanum tanya dengan orang tuanya, abah sepuh jawab, dia bilang, yang dibangunkan itu bukan fisiknya, hatinya. Dia bilang begitu. Maksud Allah itu pada waktu malam bangunlah, maksudnya bangunkan hatimu dengan tahajud, dengan salat. Jadi bukan tidur fisik. Hatimu tidur, bangunkan, kata dia. Itu maksudnya itu. Ini memang begitu. Orang-orang tasawuf tu dia punya menafsirkan tu kadang-kadang ada perbedaan dengan kita ini. Ya. Itu namanya ilmu diberikan langsung. Dia menafsirkan bangunkan hatimu, bukan fisik. Apalah arti fisik bangun tapi hati tak bangun? Ya kan? Salat Allahu Akbar, pikiran ke mana-mana. Itu kan lalai yang masih itu. Itu pandangan beliau-beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in, sambungan mengenai witir. Terakhir pembahasan kemarin, jadi disunnahkan 3 rakaat witir itu untuk membaca rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Suratul Ikhlas dan wal muawwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Nah, berdasarkan hadis dari Ibnu Majah, An-Nasa'i, Aisyah ditanya apa yang dibaca Nabi dalam salat witir. Aisyah menjawab, yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang pertama yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi thaniyati, rakaat yang kedua biqul ya ayyuhal kafirun. Wa fi thalithati, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Nah, jadi siapa yang melaksanakan 3 rakaat, inilah surahnya. Nah, sekarang tambahan nih pembahasan. Falau autara bi aktsara min thalathin, apabila melaksanakan witir lebih dari 3 rakaat. Kalau tadi kan 3 rakaat. Nah, sekarang apabila melaksanakan witir lebih dari 3 rakaat, mungkin 5, mungkin juga 7, mungkin juga 9, atau terakhir 11. Ini berarti lebih dari 3. Fa yusannu lahu dzalika fi thalathi akhirati in fasala amma qablaha wa illa fala. Maka disunnahkan baginya yang demikian itu pada 3 rakaat akhir. Apabila melaksanakannya itu lebih dari 3 rakaat, tetap 3 rakaat yang terakhir itu surahnya. Paham ini?
Seandainya saya salat 5 rakaat witir, rakaat yang pertama, yang kedua, terserahlah surah yang mana. Tapi nanti 3 rakaat yang terakhir tetap tuh Sabbihisma, kemudian kuliah, terakhir Wallahan, Al-Falaq dan An-Nas. Begitu deh. Saya ngerjakan umpamanya 7 rakaat. Rakaat yang pertama, kedua, terserahlah surah mana. Yang keempat, yang ketiga dan yang keempat, terserahlah surah yang mana. Tapi ketemu 3 yang terakhir, itu surahnya. Sabbihisma, Qul ya al-kafirun, terakhir Wallahan, Al-Falaq dan An-Nas. Paham tu? Nah, cobalah nanti 5 rakaat atau 7 rakaat, ya kan, biar tahu. Kalau tak coba tak tahu, ya kan. Nah, coba 5 rakaat nanti. Nah, pilihlah surah yang apa, terserah. Tapi 3 terakhir kembali kepada ini, sesuai dengan hadis dari Aisyah. In fasala amma qablaha, jika dipisahkan dengan sebelumnya. Ini syaratnya. Yang tadi itu jika dipisahkan dari sebelumnya, artinya 3 rakaat terakhir itu terpisah dengan rakaat sebelumnya, tidak satu salam. Paham nih? 2 salam, 2 salam, 2 salam, baru 1. Kalau 5, 2 salam, 2 salam, baru 1. Kalau 7, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru begitu dia. Ini kalau dipisahkan, maka 3 rakaat yang terakhir tetap Sabbihisma, Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Wa illa fala, jika tidak dipisahkan tak perlu seperti itu. Tidak disyaratkan 3 surah tadi. Kalau dipisahkan terserah. Mengingat, menimbang bahwasanya ya disunnahkan membaca itu urutan. Seandainya saya 5 rakaat 1 salam, ini witir boleh nih ya, ya witir. Yang tak boleh itu 3 rakaat 1 salam, berarti menyerupai salat maghrib kalau pakai tahiyat awal. 5 rakaat 1 salam, tancap langsung 1 salam. Gimana nih? Nah, 3 rakaat ini yang terakhir tidak disyaratkan, boleh pindahkan surah yang lain. Mengingat dianjurkan urutan di dalam Al-Quran. Ya. Gimana nih? Kalau seandainya 5 rakaat 1 salam, berarti urutannya sebelum Sabbihisma tu apa? Terserahlah di atas. Surah apa? Was-sama'i wat-tariq boleh. Apa lagi? Hal ataka hadits al-ghasiyah, itu di bawah Sabbihisma. Sebelum Sabbihisma tu apa? Was-sama'i dzatil buruj boleh, wailul lil mutaffifin boleh, al-insyiqaq boleh. Yang penting di atas Sabbihisma. Kalau 5 rakaat 1 salam, contoh umpamanya ya, saya niat witir 5 rakaat ya, usalli sunnatul witri 5 rakaat ya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat witir 5 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Berarti rakaat pertama saya baca umpamanya was-sama'i wat-tariq. Rakaat yang keduanya was-sama'i dzatil buruj. Kemudian yang ketiga Sabbihisma rabbikal a'la. Yang keempat Qul ya ayyuhal kafirun. Yang terakhir Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq dan kalau begini boleh. Berarti urutan dia. Begitu dia. Kecuali kalau dipisah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini tidak masalah, surah apa pun boleh kerana terpisah. Paham tu? Paham tak paham ni?
Ibu-ibu ya faham nampak tu. Ini kalau dilakukan ya 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, maka sunnahnya urutan menurut mushaf. Tapi kalau dipisah-pisah bebas. Surah apapun di belakang boleh. Walaupun tak urutan. Ya, walaupun tak urutan. Yang penting terakhirnya Sabbihisma, Al-Kafirun terakhir, Allah Falak dan Nas. Ini pembahasan ni jamaah, mau coba boleh. Ya. Cuma ketentuan seperti itulah tadi. Kama aftah bihil Bulqini, sebagaimana fatwa Imam Bulqini, ya. Nah, sekarang lanjut tambahan ni. Waliman autara bi aktsara min 3, bagi orang yang witir lebih dari 3 rakaat, qiraatul ikhlasi fi ulayaihi, maka disunnahkan juga, diperbolehkan surah Al-Ikhlas 2 rakaat yang pertama. Ini kok dipisah gampang nih. Ya, kok dipisah gampang. Kalau dipisah, maka ada pendapat ulama sunnah 2 rakaat yang pertama itu suratul Ikhlas dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, contoh saya melaksanakan 5 rakaat. Tapi ingat dipisah nih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terakhir baru 1. Ya. Saya ini mengerjakan 5. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam baru 1. Nah, usalli sunnatal minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku salat bagian daripada witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya. Baca iftitah, baca Al-Fatihah, rakaat pertama qul huwallahu ahad. Masuk rakaat yang keduanya, baca Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, kemudian salam. Jadi dua-duanya suratul Ikhlas. Nanti 2 rakaat itu berikutnya baru Sabbihisma dengan qul ya ayyuhal kafirun. Yang terakhir qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan itu dia. Ini lebih mudah nih. Kayak ini cocok nih. Karena surah ini pasti hafal semua kan. Ya. Jadi jamaah kalau mau ngerjakan begitu boleh. Atau jamaah laksanakan 7, boleh 7 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama dengan yang kedua suratul Ikhlas. Ketiga dengan keempat suratul Ikhlas. Yang kelima Sabbihisma. Yang keenam qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketujuh wallahu ahad, Al-Falaq dan ini bagus nih. Ya, lebih mudah yang begini nih. Saya begitu ikut jamaah witir 11 rakaat. Witir 11. Di belakangnya itu semua surahnya. Wallahu ahad, wallahu ahad, wallahu ahad semuanya. Nanti terakhir 3 baru Sabbihisma, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian terakhir wallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Jelas tak ni? Ini kan semakin jelas dia. Kalau tak jelas tak tahu kita. Ya, ini ilmu namanya, ya. Ilmu ni nak berharga. Kenapa benda jadi fitnah? Aku dah faham tu enak ibadah. Fasala aw wasal, baik dipisah ataupun disambung sama saja. Wa yaqula badal witri 3, maka disunahkan untuk mengucapkan setelah witir 3 rakaat subhanal malikil Qudus, subhanal malikil Qudus, subhanal malikil Qudus. Ini wiridnya. Kalau orang tanya apa wiridnya salat witir, inilah wiridnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rakaat yang terakhir langsung wiridnya subhanal malikil Qudus, subhanal malikil Qudus, subhanal malikil Qudus. Itu dia. Yarfa'u sautahu bitsalitsah, dan mengangkat suara yang ketiga. Yang ketiganya ditinggikan lagi dari sebelumnya. Ya, contohnya begitu salam subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Diangkat sikit yang terakhir, penegasan jadinya.
Ya, subhana itu artinya maha suci. Malik itu raja, Qudus suci zatnya. Subhana suci perbuatannya, Qudus suci zatnya. Nah, ya. Jadi witir itu wiridnya, jangan cari yang lain. Nah, ini riwayat daripada Abu Daud dan Imam Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, kata Ubay, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri adanya Rasulullah SAW apabila beliau salam daripada witir, salam yang terakhir, beliau mengucapkan subhanal malikil qudus 3 marat, 3 kali, yarfa'u fi thalithati sautuhu, dan beliau mengangkat suaranya yang ketiga. Nah, ya, yarfa'u fi thalithati sautahu, dia mengangkat suara yang ketiga, kalimat yang ketiga. Wa fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, beliau mensunahkan yastahibu ba'da taslim minal witri ay yaqul. Jadi disunahkan juga di samping mengucapkan itu ada tambahannya, subhanal malikil qudus rabbul malaikatu waruh. Tambah. Jadi boleh tambah subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Sama mirip ni. Ada lagi tambah tu, jalalatis samawati wal ardu bi 'azamati wal jabarut wa taz'atil bil qudrati wa qahratil ibadatu bil maut. Macam-macam tambahan tu kan. Biasa saya lihat tu kalau tarawih masjid tu lain kalimat terakhir ni. Ya, cuman kalau ikut sunnah Nabi yang tadi itulah, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Dan juga kalimat terakhir, ya, itu juga dipakai Nabi dalam sujud, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Itu juga ada hadis Nabi menggunakan kalimat itu waktu sujud. Jadi jamaah kalau sujud banyak bacaannya, tidak harus kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu yang lazim. Ada orang jamak takdim. Jamak takdim itu yakni kalau maghrib dengan isya, maghrib dengan isya dikerjakan waktu apa? Ya. Jamak takdim itu dilaksanakan pada salat, waktu salat yang pertama. Kalau maghrib dengan isya dikerjakan waktu maghrib. Kalau zuhur dengan asar dikerjakan waktu zuhur. Nah, ini kembali kepada maghrib dengan isya. Ini waktu maghrib nih. Nah, saya ngerjakan maghrib dulu, kemudian baru isya, jamak takdim. Nah, setelah jamak takdim, waktunya waktu apa nih? Maghrib isya. Waktunya masih waktu maghrib, boleh salat witir. Gitu dia. Paham tu? Jadi witir ini jangan ditinggalkan, tapi yang lain tinggalkan. Ingat, siapa yang jamak takdim, jamak takhir, jamak kasar, qabliyah ba'diyah lewatkan, tak perlu. Ya, qabliyah ba'diyah tak perlu lakukan kerana kita sudah menjamak salat ni, apalagi kasar. Tapi witir harus, kerana witir tersendiri dia. Nah, jadi siapa yang menjamak maghrib dengan isyak pada waktu maghrib, selesai salat isyaknya langsung salat witir, boleh, tak masalah. Nanti orang bingung pula, ini waktu maghrib, tak masalah, kerana isyaknya udah usahakan isyak digabung dengan maghrib, sudah selesai. Boleh jamak takdim. Jadi ini bagi musafir nih ya. Kalau kita musafir, masih dalam perjalanan, bis berhenti, langsung saja. Karena belum pasti bangun tak malam. Ya, kalau bangun tahajud, kalau badan capek tak bangun, kita sudah ngerjakan witir. Walaupun setelah jamak takdim. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Selesai sudah ya. Ya, segera cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, untuk selanjutnya silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau salat witir ini tahajud
Diutamakan gitu ke? Ya. Ya. Kalau salat malam banyakkan tahajudnya ke banyakkan witir? Ya, gitu kan? Ya. Kalau waktunya panjang, silakan. Kalau waktunya panjang, silakan. Banyaknya tahajud dan banyak witir. Tapi kalau seandainya suruh memilih, banyakkan tahajud daripada witir. Tapi witir standarnya 3. Ingat tuh. Karena Aisyah melihat Nabi malam itu tidak selalu 11. Tapi Nabi pernah ngerjakan 3 rakaat. Nah, kalau 3 rakaat berarti standar yang layak untuk dilakukan. Kalau ingin ikut Nabi 11 rakaat, silakan. Kalau waktu panjang, umpamanya kita bangun awal, kan kita bangun awal mungkin jam 2 ya, jam 2, jam 3 masih boleh ya, masih awal tuh. Jam 3 start, tapi bukan jam 3 bangun. Jam 3 bangun, jam berapa selanjutnya tuh? Boleh jadi setengah 4 pun mulai. Tapi kalau kita startnya jam 3 masih dapat ya, apalagi jam 2. Nah, kalau waktu panjang seperti ini, silakan mengerjakan tahajud. Umpamanya berapa tahajud? Dalam kitab ini, mohon maaf ya, tahajud itu nanti kita bahas, tidak ada ketentuan. Orang banyak ngerjakannya 8 maksimal, ada yang maksimal 12. Itu yang biasa dilakukan. Tapi hakikat dalam kitab tahajud terserah berapa rakaat. 8 dengan 12 itu standar yang sering dilakukan ya, yang sering dilakukan. Itu yang maksimalnya. Paling sedikit 2 rakaat. Nah, kalau seandainya kita melaksanakan suruh memilih ya, mana lebih dibanyakkan, ya tahajud dibanyakkan. Witir pakai standar ya, witir pakai 3 rakaat. Tapi kalau kita mampu melaksanakan semuanya, silakan laksanakan tahajud 12 rakaat, witir 11. Digabung berapa tuh? 23 rakaat. Nanti jamaah bingung, kok banyak betul? Nabi ngerjakan 11 rakaat. Saya tidak nyuruh 11 rakaat, ini pembahasan. Ini kan bertanya, ini berarti kan nantang nih. Mana lebih banyak? Kalau waktu cukup, silakan kerjakan semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal itu anaknya menyaksikan betul, ayahku salat malam 200 rakaat. Nah, ini ulama dulu tuh kuat-kuat, ibadahnya kuat. Kenapa dia kuat? Karena imannya kuat. Kita ini iman kita tak kuat, walaupun badan kuat. Badan kuat, sehat nampaknya. Kalau iman tak kuat, paling 2 rakaat. Badan kurus alias sakit, dia bisa salat lebih daripada 12 rakaat. Apa sebab? Imannya kuat. Kuncinya ibadah ini dari iman. Iman kalau sempurna, semuanya tidak ada yang sulit. Makanya urusan ibadah ini betulkan iman dulu. Itu masalahnya. Ya, kadang kita bingung. Saya juga bingung. Kenapa Imam Ahmad ni bisa 200 rakaat? Oh, baru saya faham. Dia imannya kuat. Dia kenal Tuhan. Nah, dia kenal Allah, maka ibadahnya kuat. Makanya saya sudah tahu ilmu ini dah. Ternyata yang kuat ibadah tu para wali Allah. Para wali itu ibadahnya kuat betul. Kuat sekali dia. Apa sebab? Kerana dia dah kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, ibadahnya kuat. Ya. Itu saya dapat maklumat. Ada buku maklumat itu. Maklumat itu dikeluarkan dari Suryalaya itu. Ya. Jadi Abah Sepuh itu tahajudnya startnya jam 12. Jam 00. Maka saya bingung. Kan ditanya. Jadi anaknya tu Abah Hanom tanya dengan ayahnya Abah Sepuh. Abah Sepuh kan mursyid juga.
tahajud kan harus tidur dulu. Dia tak tidur. Dia tak tidur dia. Tahajud kan harus tidur dulu. Abah Hanum tanya dengan orang tuanya. Abah Sepuh jawab. Dia bilang, yang dibangunkan itu bukan fisiknya, hatinya. Dia bilang begitu. Maksud Allah itu pada waktu malam bangunlah. Maksudnya bangunkan hatimu dengan tahajud, dengan salat. Jadi bukan tidur fisik. Hatimu tidur, bangunkan, kata dia. Itu maksudnya itu. Ini memang begitu. Orang-orang tasawuf tu dia punya menafsirkan tu kadang-kadang ada perbezaan dengan kita ini. Ya. Itu namanya ilmu diberikan langsung. Dia menafsirkan bangunkan hatimu bukan fisik. Apalah arti fisik bangun tapi hati tak bangun? Ya kan? Salat Allahu Akbar, pikiran ke mana-mana. Itu kan lalai yang masih itu. Itu pandangan beliau-beliau. Jadi dia salat malamnya jam 00. Berakhir sebelum fajar selesai. Dengan zikir, dengan apanya? Jam 12, 1, 2, 3, 4 jam. 4 jam dia selesai dengan zikirnya, 4:30 selesai, langsung salat subuh. Salat subuh. Itu Abah Sepuh. Belum lagi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Abdul Qadir Jailani dari Isya sampai salat subuh. Kadang-kadang kita bingung, gimana ni Pak? Jangan fikir gimana, tak masuk akal kita. Memang tak masuk akal. Jangan pakai akal. Pakai akal tak kuat gitu Pak. Nah, dalam manaqib beliau itu Abdul Qadir Jailani disebutkan bahwasanya beliau salat subuh dengan wudu Isya 40 tahun. Udah angkat tanganlah udah. Ini wali-wali Allah tu begitu, ibadahnya kuat betul. Karena dia sangat kenal Tuhan. Itu masalahnya. Kita juga gitu, kalau iman kita bagus, ibadah kita bagus. Witir 11 kecil. Tarawih 20 kecil. Makanya saya terus terang dah berapa paham dah ilmu ini dah. Nanti ada berkelit gini, apa gunanya 20 tapi cepat, baguslah 8. Itu ngeles namanya itu. Bilang ya malas. Benar Pak, saya gitu. Ngapa kita buruk sangka dengan 20 yang cepat? Tidak kita ambil 20 yang bagus yang tidak cepat. Itu contohnya. Itu ngeles namanya bilang ya malas. Tapi orang yang imannya bagus, tidak 20 bisa lebih. Itu itu sini iman kita. Kalau iman bagus, bagus semua ibadah. Ya. Mudah-mudahan semuanya bagus imannya. Ini iman model betul kan? Ya, saya kira cukuplah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad